Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kembali pertemuan kita pada bab 5 yang membahas tentang Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis, sebuah cerita singkat tentang ada seorang pemuda yang terdampar di tengah hutan. Dari hari ke hari, waktu-waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia bingung mencari dirinya. Dari mana dia berada, kemudian siapakah dirinya, untuk apa dia ditakdirkan berada di dalam hutan ini. Dan terus hari itu dilewatinya. Hingga sampai satu saat bertemulah dengan seorang yang mengaku sebagai utusan raja. Dia mengatakan bahwa, "Wahai pemuda, engkau adalah pangeran." Mana buktinya, kata si pemuda tersebut. Bukti kemudian dilihatkan oleh utusan raja tersebut. Di ikat pinggangnya terselip secarik kertas yang menandakan bahwa dia adalah seorang pangeran yang diutus oleh raja ke tengah hutan belantara untuk mencari harta karun. Nah, dari situlah petunjuk-petunjuk itu barulah dia ditemukan untuk apa dia ditakdirkan, siapa dirinya. Dan cerita pengembara di atas jika dianalogikan dengan kehidupan kita sebagai manusia ibarat pengembara yang hidup di hutan atau hidup di dunia ini, seandainya saja tidak ada utusan petunjuk, tidak ada Rasulullah, tidak ada Al-Quran, maka sudah jelas kita tidak sampai menemukan yang namanya perkembangan zaman ini. Tidak bisa melihat mobil, tidak bisa bersekolah, tidak bisa hidup dengan leluasa, tenang, gembira, riang, bahagia. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah dahulu, siapa yang kuat itu yang berkuasa. Siapa yang kuat akan membunuh dengan yang lemah. Maka kalau tidak ada petunjuk dari Rasul, tidak ada petunjuk daripada Allah, maka tidak sampailah kita ke muka bumi ini. Salah satu petunjuk itu adalah pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai sumber daripada segala sumber hukum Islam. Kedudukannya tertinggi, sumber daripada segala sumber hukum Islam. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai sumber daripada segala sumber hukum Islam? Karena Al-Quran mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Karena di dalam Al-Quran terdapat akidah, pertama, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak. Ada isi di dalam Al-Quran itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Apa akidah? Akidah mengatur tentang tata cara keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui bagaimana kita mengetahui zat wajibal wujud, bahwa Allah itu ada, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un alim. Allah itu ada, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Ada mengatakan di dalam Al-Quran tentang keesaan Allah. Yang kedua, Al-Quran itu isinya adalah tentang ibadah. Bagaimana mengatur manusia itu tentang solat, pentingnya solat, perintah solat. Maka kata di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang-orang yang tidak solat, maka dia sudah tidak dapat mencegah terhadap dirinya daripada keji dan kemungkarannya. Solat, akidah, ibadah, solat. Di dalam ibadah ada solat, puasa, zakat, haji. Tata caranya lengkap, komplit di dalam Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga adalah muamalah. Hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengaturnya di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah
mengajarkan manusia itu hubungan manusia dengan manusia selayaknya sopan santun, manusia dengan alam, manusia dengan hewan, manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, sudah ada diatur di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah akhlak, bagaimana perilaku manusia, budi pekerti manusia yang baik. Jadi manusia berbudi pekerti yang baik, sopan santun, tutur katanya, bahasa lembut, maka dia sudah termasuk di dalam orang-orang yang melaksanakan sumber hukum Islam. Al-Quran artinya adalah bacaan. Kalau menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis di dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Orang yang membacanya berfungsi sebagai ibadah. Jadi Al-Quran ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dinamakan dengan ibadah. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'lamuna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Kemudian kenapa Al-Quran dinamakan sebagai sumber daripada segala sumber hukum? Kita kembalikan bahwa Al-Quran adalah mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah membahas tata cara hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sebagai petunjuk jalan keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Makanya dia dinamakan sumber daripada segala sumber hukum Islam. Yang kedua sumber hukum Islam itu adalah Al-Hadis. Hadis adalah perkataan atau segala perkataan perbuatan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Tetapi hadis ini juga ada dengan pembagiannya. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Hadis adalah perkataan Rasul, sedangkan sunnah adalah perbuatannya. Hadis dan sunnah itu menjadi satu, perkataan dan perbuatan Rasul. Kalau hadis adalah perkataan Rasul, kalau sunnah adalah perbuatan Rasul. Apa-apa perbuatan Rasul yang ditulis oleh para sahabat, itulah yang dinamakan dengan hadis. Di dalam hadis itu ada isinya. Ada yang dinamakan dengan sanad, ada yang dinamakan dengan matan, ada yang dinamakan dengan rawi. Isi hadis itu ada mencakup 3. Sanad, matan, dan rawi. Kalau sanad adalah orang yang menyampaikannya. Contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu adalah sanadnya. Isi hadis sanadnya. Kemudian matannya, man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta atas namanya. Isi daripada konteks hadis itu namanya matan. Yang ketiga adalah rawi. Apa rawi? Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawahul Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Itulah isi hadis. Nah, hadis ini, kenapa hadis itu diturunkan sebagai sumber hukum Islam? Karena hadis ini untuk menjelaskan perkara-perkara kedudukan yang belum ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan sifat-sifat, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Contoh di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah.
dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tidak ada di dalam Al-Quran menjelaskan kamu sholat maghrib 3 rakaat, kamu sholat isya 4 rakaat. Kemudian diturunkan hadis sebagai sumber hukum Islam untuk menjelaskannya bahwa kamu sholat maghrib itu 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu fungsi hadis diturunkan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Nah, di dalam hadis ini ada jenis-jenisnya, macam-macam hadis. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang direwetkan oleh banyak sekelompok sahabat Rasulullah yang kuat ingatannya, yang dekat dengan Rasulullah, yang kuat hafalannya, yang tidak cacat akhlak mulianya. Itu hadis mutawatir. Yang kedua, jenis hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang direwetkan oleh 2 orang sahabat Rasulullah saja, tetapi masih kuat ingatannya dan bagus akhlak mulianya. Yang ketiga, golongan hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang direwetkan oleh 1 orang sahabat Rasulullah. Tetapi hadis ahad ini dapat dibagi menjadi yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang direwetkan oleh periwayat atau sahabat Rasulullah yang adil, yang kuat ingatannya, yang dekat dengan Rasulullah, bersambung sanadnya. Ini hadis sahih. Orangnya sendiri tapi kuat ingatannya, tapi dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, hadis ahad ini golongannya adalah hasan. Hasan adalah perawinya yang kurang kuat ingatannya, kurang kuat hafalannya. Kadang-kadang lepas hafalannya, kadang-kadang bagus hafalannya. Tetapi orangnya dekat, terpelihara dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, jenis hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak memenuhi kualitas sebagai hadis. Hadis ini hanya sebagai motivasi saja. Hadis dhaif. Hadis motivasi yang bukan dari golongan Rasulullah tapi sebagai motivasi. Sahabat-sahabat sering memberikan fatwa utlubul ilmi minal bisin, contohnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadis dhaif. Hadis yang untuk memotivasi kita supaya boleh dipakai sebagai bahan motivasi untuk memperkuat belajar. Yang keempat, jenis hadis ahad ini adalah golongannya maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis palsu yang bukan sumbernya daripada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itulah golongan-golongan hadis. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma atau ijtihad. Ijma atau ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, yang fungsinya adalah untuk menjelaskan hukum-hukum secara global yang belum terperinci di dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang belum terperinci di dalam hadis. Contoh ijma ini adalah misalkan menentukan satu Ramadan. Tidak ada di dalam Al-Quran menentukan satu Ramadan itu jatah 1 Agustus, 1 September. Di dalam hadis juga demikian. Maka orang menentukan jatuhnya satu Ramadan itu adalah dengan cara melihat hilal. Dengan melihat hilal itulah perkumpulan ulama itu disebut dengan ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah pekerjaannya, kemudian ijma adalah para ulamanya. Para ulama, ijtihad atau ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama untuk menentukan satu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ijma. Belum ada hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Ijma. Misalnya mencangkok organ tubuh manusia. Itu contoh-contoh ijma. Contoh ijtihadnya. Bagaimana orang sudah sakaratul maut,
Bolehkah organ tubuhnya, jantungnya dipindahkan kepada orang lain? Nah, itu yang menentukan adalah ijma. Menentukan adalah ijtihad. Selagi itu adalah kesepakatan sama-sama keluarganya adalah membolehkan bersama-sama keluarganya dan sama-sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur intervensi atau paksaan, dan apabila tidak terjadi maka akan dibayar, maka itu adalah golongan-golongan daripada ijma atau ijtihad yang harus diselesaikan oleh para ulama. Jadi satu contoh, orang mencangkok organ jantung, mencangkok hati, mencangkok ginjal. Orang sehat kemudian meninggal ditabrak mobil, diambil ginjalnya, dipindahkan kepada orang yang sakit. Bolehkah? Selagi itu sama-sama keluarganya yang menginginkan, sama-sama suka dan sama-sama senang, sama-sama ada manfaatnya, tidak ada unsur pemaksaan, ya, maka itu diperbolehkan di dalam ijma dan ijtihad. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Ulama berkumpul untuk mencetuskan satu hukum. Jadi apa perbedaan ijma dan ijtihad? Kalau ijma adalah kesepakatan para ulama, kelompok-kelompok ulama berkumpul untuk membentuk satu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, dan hasil daripada hukum tersebut, keputusannya itu namanya ijtihad. Jadi perbedaan ijma dan ijtihad. Kalau ijma adalah kumpulan para ulamanya, ijtihad adalah hasil daripada hukumnya. Nah, kemudian di dalam ijma itu para ulama bersepakat untuk mencari satu kesepakatan hukum yang belum pernah terjadi di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kemudian dalam ijma itu ada isinya kias juga. Kias. Bagaimana kias? Kias adalah menyamakan hukum satu dan hukum yang lainnya. Menyamakan hukum satu dan hukum yang lainnya, yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, di dalam Al-Quran hanya dilarang untuk minum khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, mengundi nasib, adalah pekerjaan syaitan. Nah, pada zaman sekarang itu tidak ada lagi yang namanya mengundi nasib, yang namanya khamar. Jadi diibaratkan khamar itu apa? Khamar itu adalah benda yang memabukkan. Sama benda yang memabukkan. Apa dampaknya? Dampaknya teler, tenggeng, tewas. Kemudian beleng-beleng orangnya. Kemudian bisa menjadi goblok orangnya. Nah, disamakanlah dengan benda yang sekarang yang adanya vodka, topi miring, brandy, Jennifer, double L, sabu-sabu. Disamakan. Bendanya tidak sama, tapi dampaknya sama. Maka itulah yang namanya menyamakan satu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dengan hukum yang baru dengan dampak positif dan negatifnya sama. Nah, menyamakan satu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dengan hukum yang baru. Contoh, tadi khamar di dalam Al-Quran, mengundi nasib dalam Al-Quran, yang sekarang adalah judi. Sekarang judi itu apa? Main reme, main undian berhadiah, itu judi. Itu golongan-golongan rijsun min amalis syaitan, perbuatan daripada syaitan. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah sumber hukum Islam adalah masalah mursalah. Masalah mursalah adalah menyamakan permasalahannya satu dengan masalah yang lainnya. Selain itu,
pembagian di dalam hukum Islam itu setelah mencari sumber daripada sumber hukum Islam kita ketahui tadi, pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma atau ijtihad, ada di dalamnya kias, yang keempat adalah mashalah mursalah. Setelah ada sumber daripada segala sumber hukum Islam, maka terbitlah hukum Islam. Hukum Islam itu ada yang dinamakan hukum taklifi, ada yang dinamakan dengan hukum wada'i. Hukum taklifi adalah hukum tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hukum wada'i adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum taklifi itu seperti halnya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua hukum taklifi adalah sunnah. Sunnah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga makruh. Makruh artinya suatu yang dibenci atau tidak disukai. Makruh itu adalah sesuatu hal yang dibenci atau yang tidak disukai oleh Allah. Konsekuensinya hukum ini adalah jika dikerjakan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, makruh makan lombok yang banyak-banyak, menggigit batu es. Nah, itu makruh hukumnya. Makruh. Kemudian haram. Haram adalah jika larangan tersebut tidak dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika tetap dilakukan akan mendapat dosa. Itu haram. Jaiz. Kemudian jaiz adalah boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Nah, semoga dengan kita mengetahui sumber daripada segala sumber hukum Islam ini, kita dapat kembali kepada tuntunan Islam, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Dan supaya kita mengetahui bagaimana Islam menentukan tentang hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan jangan sampai kita langgarkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Selalulah kita laksanakan sekuat tenaga kita apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Membaca Al-Quran adalah merupakan suatu kewajiban yang pahala bagi orang-orang yang membacanya, sedangkan membaca hadis itu tidak merupakan satu pahala, tetapi merupakan satu sumber hukum daripada hukum Islam. Demikian, semoga kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap selalu sehat, tegar, bahagia, dan jangan sampai tinggalkan sholat, selalu beribadah, jangan sampai tinggalkan membaca Al-Quran setiap harinya. Wadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.